Memang Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah. Hidup dan tuntunannya bukan berarti hidup yang berlangsung tanpa hambatan. Namun, bila kita berjalan dalam penyerahan diri kepada rencananya dan menaati tuntunannya, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga kita dengan kesetiaannya. Memang, bila manusia berjanji, belum tentu ia mampu melaksanakan janjinya. Kalaupun mampu, belum tentu ia akan setia kepada janjinya itu. Namun tidak demikian halnya dengan Allah. Ia mampu dan setia. Kesetiaan Allah tersebut menjamin bahwa apapun yang ia rencanakan dan janjikan pasti akan digenapinya tepat pada waktunya. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Hadapi setiap tantangan hidup dengan tuntunan dan kuasa Allah. Temukan dan alami hadiratnya dalam pertemuan doa oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mari kita saling menumbuhkan dan menguatkan sesama saudara seiman. Kelompok saling memperhatikan atau kesan adalah tempat yang tepat untuk hal itu. Bila Anda belum bergabung di dalamnya, jangan ragu untuk hubungi nomor yang tertera di layar. Pengurus kesan siap membantu Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan sanggup menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki beban pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendoakan dan mendukung Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Hampir 50 tahun yang lampau, tepatnya yaitu pada tahun 1977, Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA meluncurkan sebuah pesawat luar angkasa yang diberi nama Voyager 1. Pesawat tak berawak ini dirancang untuk bertugas selama 5 tahun saja, yaitu untuk mengambil gambar-gambar dari planet Jupiter dan Saturnus. Setelah itu diperkirakan Voyager 1 akan menghilang di dalam kegelapan luar angkasa. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga. Walaupun sudah melewati planet Jupiter dan Saturnus, ternyata Voyager 1 tetap mengirim sinyal komunikasi ke stasiun NASA di bumi. Ia terus melakukan perjalanan tahun demi tahun sehingga sekarang telah mencapai usia 48 tahun serta berada di posisi 24 miliar kilometer dari bumi atau 18 kali jarak yang dirancangkan untuk ia tempuh, yaitu jarak dari bumi ke planet Saturnus. Awal tahun ini para ilmuwan dari NASA mengira bahwa Voyager 1 akhirnya berhenti beroperasi. Sinyal yang ia kirim semakin melemah. Banyak yang menduga bahwa pesawat luar angkasa ini telah mencapai batas akhir dari perjalanannya. Namun, sekelompok kecil teknisi NASA terus bekerja dengan tekun. Mereka berupaya mengirim instruksi lewat gelombang radio ke pesawat Voyager 1 yang sudah berada di dalam kegelapan antar bintang itu. Kemudian terjadi hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Voyager 1 mengirim kembali sebuah sinyal jawaban. Setelah hampir setengah abad melintasi miliaran kilometer, Voyager 1 berbisik kembali dan seakan berkata, "Aku masih ada di sini." Luar biasa dibandingkan dengan semua benda buatan manusia lainnya. Saat ini Voyager 1 merupakan benda yang berada di lokasi terjauh dari bumi. Bukan itu saja, dengan setia ia terus berfungsi jauh melampaui tugas yang dirancangkan untuk dirinya.
Apabila kesetiaan sebuah instrumen buatan manusia dalam melakukan fungsinya sedemikian menakjubkannya, terlebih lagi kesetiaan Tuhan. Apabila peralatan buatan manusia dapat menempuh jarak sejauh 24 miliar kilometer dan tetap berfungsi sesudah melakukan perjalanan di luar angkasa selama hampir 50 tahun, terlebih lagi kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya dan umat-Nya. Walaupun beratus-ratus tahun telah berlalu, Tuhan tidak pernah melupakan janji yang Ia ucapkan. Untuk itu, Tuhan bukan sekadar menempuh jarak 24 miliar kilometer, namun jarak antara surga dengan bumi. Ia bersedia datang ke dunia dan hadir di antara umat manusia. Ia bersedia sangat dekat dengan kita, lebih dari yang kita perkirakan. He came closer than you think. Dia datang lebih dekat daripada yang Anda pikirkan. Sesungguhnya kesetiaannya tak tergoyahkan oleh kerusan waktu dan ruang. His faithfulness endures. Kesetiaan Allah ini antara lain terlihat melalui tuntunan yang Ia berikan kepada orang-orang Majus yang ingin berjumpa dengan bayi Yesus yang telah dilahirkan di Bethlehem. Kesetiaannya yang memberi pengharapan kepada kita dalam menyongsong hari esok yang terbentang di hadapan kita. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita baca dan telah peristiwa tuntunan Tuhan kepada orang-orang Majus tersebut. Yaitu seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Apabila saudara menyadari betapa saudara memerlukan tuntunan Tuhan di hari-hari yang ada di hadapan saudara. Yaitu dikala saudara menghadapi situasi yang serba tidak pasti dan penuh dengan kesukaran yang menanti di baliknya. Maka firman Tuhan yang sebentar akan kita baca dan telaah ini merupakan jawaban Tuhan bagi saudara. Kita akan membaca dan menelaah ayat-ayat tadi secara bertahap. Dimulai dari ayat 1 sampai 6 terlebih dulu. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, maksudnya yaitu Nabi Mika. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Peristiwa ini terjadi beberapa waktu sesudah Yesus dilahirkan. Hal tersebut secara tidak langsung terlihat di ayat 11. Di ayat itu disebutkan bahwa orang-orang Majus yang datang ke Yudea guna menyembah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu bertemu dengan Yesus di dalam sebuah rumah. Artinya di saat itu Yesus tidak lagi dibaringkan di dalam sebuah palungan yang adalah tempat makanan bagi para hewan. Seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 1 ayat 7, yaitu ketika ia dilahirkan. Selain itu, di ayat 11 tadi, Yesus disebut sebagai seorang anak atau dalam bahasa Yunani yaitu paidion. Dan bukan sebagai bayi yang baru dilahirkan yang dalam bahasa Yunani yaitu brephos. Dengan kata lain, gambar-gambar pada kartu ucapan selamat Natal yang melukiskan 3 orang Majus sedang menyembah bayi Yesus yang berbaring di dalam sebuah palungan sebenarnya bukanlah gambar yang akurat. Karena di saat orang-orang Majus itu bertemu dengan Yesus, Yesus tidak lagi dibaringkan dalam palungan.
namun berada di sebuah rumah. Selain itu, di dalam Alkitab juga tidak disebutkan berapa jumlah orang Majus yang saat datang ke Yudea, apalagi menyebutkan nama-nama mereka. Memang Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik bila mana orang-orang Majus itu datang menjumpai Yesus dan berapa jumlah mereka yang sesungguhnya. Namun yang pasti, seperti yang ditulis dalam Matius pasal 2 ayat 1, mereka datang dari jauh guna bertemu dan menyembah Yesus. Mereka melakukan hal itu karena mereka telah melihat bintangnya di timur. Di dalam semuanya itu kita dapat melihat kesetiaan Allah. Kesetiaan yang terlihat melalui tindakannya dalam yang pertama menepati janjinya. Saya ulangi, melalui kunjungan orang-orang Majus ke Yudea guna menemui Yesus dan menyembah Dia tersebut, kita dapat melihat kesetiaan Allah dalam menepati janjinya. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara Allah dengan kebanyakan manusia. Seperti yang sering saya utarakan dalam khotbah-khotbah saya. Manusia bila berjanji belum tentu mampu melaksanakan janjinya. Kalaupun ia mampu, belum tentu ia akan setia kepada janji yang ia ucapkan tersebut. Karena itu ada pepatah yang berbunyi, memang lidah tak bertulang. Pepatah yang diangkat dari syair lagu tempo dulu yaitu, memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah. Kalau ia berjanji, Allah selalu mampu melaksanakan janjinya. Mengapa? Karena kuasanya tidak terbatas. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga, bukan saja ia mampu melaksanakan janjinya, Tuhan juga tidak akan lalai dalam menggenapinya. Mengapa? Karena ia adalah pribadi yang setia. Sehingga ia tidak akan melupakan ataupun mengabaikan janjinya. Allah setia. Kesetiaan Allah ini antara yang terlihat melalui tindakannya dalam membawa orang-orang Majus untuk mencari Yesus guna menyembah Dia. Seperti yang ditulis dalam Matius pasal 2 ayat 2. Tindakan itu ia lakukan dengan menunjukkan sebuah bintang yang terlihat di wilayah tempat tinggal orang-orang Majus itu. Bintang yang membuat mereka mengetahui bahwa seorang raja bangsa Yahudi baru dilahirkan. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang Majus ini? Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, orang-orang Majus ini diperkenalkan secara singkat saja, yaitu bahwa mereka datang dari timur. Dengan demikian, penulis Injil Matius berharap agar para pembacanya memahami secara secukupnya siapakah orang-orang Majus itu, dan yang lebih penting, siapa yang mereka wakili. Untuk memahami hal ini perlu diketahui bahwa kata Majus dalam bahasa Yunani adalah magoi, yang artinya orang-orang yang terpelajar, atau dalam bahasa Inggris wise men. Itulah sebutan bagi para astronom dan astrolog di zaman itu. Astronom adalah para ahli ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit seperti bintang, planet, dan galaksi, serta fenomena di luar angkasa, seperti misalnya tentang kapan akan terjadi gerhana. Dan dalam hal ini mereka menggunakan prinsip-prinsip fisika dan matematika. Ilmu itu dipelajari di jurusan astronomi ITB, perguruan tinggi yang ada di kota Bandung. Sedangkan astrologi adalah ilmu meramal nasib orang berdasarkan posisi benda-benda langit. Di zaman sekarang, astrologi ini di kalangan tertentu masih cukup populer. Bentuknya yang paling sederhana adalah horoskop, yaitu ramalan nasib seseorang berdasarkan zodiaknya seperti Taurus, Sagittarius, Aries, dan lain-lain. Ramalan seperti misalnya minggu ini, bagi orang yang zodiak atau bintangnya adalah Taurus, jangan keluar kota karena akan mengalami persoalan di jalan. Sedangkan bagi yang berbintang Virgo, sebaiknya jangan berdagang sebab akan mengalami kerugian.
Tentu ilmu seperti ini tidak dipelajari di jurusan astronomi ITB sebab mirip perdukunan. Bukan itu saja. Di dalam Alkitab antara lain dalam Yesaya pasal 47 ayat 13 sampai 14 dan Yeremia pasal 10 ayat 2, praktik astrologi ini dilarang Tuhan. Namun di masa lampau, yaitu ribuan tahun yang lalu, antara astronomi dan astrologi masih tercampur, belum terpisah seperti di masa sekarang. Dengan kata lain, orang-orang Majusi itu adalah astronom yang artinya ahli perbintangan dan sekaligus adalah para astrolog, yaitu para peramal nasib berdasarkan posisi bintang. Singkat kata, mereka bukan orang-orang yang mengenal dan menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub serta orang Israel. Diduga yang dimaksud di dalam Matius pasal 2 ayat 1, yaitu mereka datang dari timur adalah mereka berasal dari Persia yang di masa itu terkenal dengan ilmu astronomi dan astrologinya. Namun Allah di dalam anugerah dan kesetiaan terhadap firman-Nya membawa mereka untuk mengenal Sang Juru Selamat atau Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Firman yang antara lain ia sampaikan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, yaitu nubuatan yang diutarakan oleh Nabi Yesaya dan dicatat dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 6. Dalam nubuatan yang bersifat mesianis atau tentang Sang Mesias ini, di ayat 3 ditulis bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, datang kepada terang dari Sang Mesias. Selanjutnya di ayat 6 disebutkan mereka semua akan datang dari Sheba membawa, perhatikan, emas dan kemenyan serta memberitakan kemasyuran Tuhan. Nubuatan ini digenapi secara tepat melalui kedatangan orang-orang Majus ke Yudea untuk mencari Yesus yang dituliskan di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di dalam kesetiaan terhadap firman-Nya, Allah membawa orang-orang Majus yang sebenarnya adalah penyembah berhala ini untuk mengenal siapakah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Dengan kata lain, orang-orang Majus ini mewakili bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan yang oleh anugerah dan kesetiaan Allah kepada janjinya sekarang mengenal siapakah Tuhan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Oleh anugerah dan kesetiaan Allah, mereka berjumpa dan menyembah Sang Juru Selamat umat manusia. Kesetiaan Allah terhadap firman dan rencananya ini memberi jaminan bagi kita bahwa apapun yang ia rencanakan dan janjikan tidak akan pernah dilupakannya. Kesetiaan Allah ini memberi jaminan bagi kita bahwa apapun yang ia janjikan pasti akan dikenapinya tepat pada waktunya. Selanjutnya yang kedua, kesetiaan Allah terlihat melalui tindakannya dalam menuntun orang yang berserah kepadanya. Saya ulangi, kesetiaan Allah terlihat melalui tindakannya dalam menuntun orang yang berserah kepadanya. Bukan berarti Tuhan tidak bersedia menuntun semua orang agar datang kepadanya. Namun tuntunan Allah itu hanya akan berlaku efektif bila orang bersedia untuk berserah di dalam ketaatan kepadanya. Mengapa demikian? Karena cara Tuhan dalam menuntun kita bukanlah dengan sejak awal menunjukkan secara detail atau rinci seluruh rute yang harus kita tempuh. Pada awalnya, ia hanya menunjukkan tujuan akhir yang akan kita capai. Kemudian dari waktu ke waktu, sesuai dengan ketaatan kita kepada tuntunannya, Allah mengungkapkan secara bertahap jalan yang harus kita lalui. Artinya di awal perjalanan Tuhan tidak secara sekaligus menunjukkan rute dari A sampai Z secara rinci. Ia hanya menunjukkan sasaran akhir, yaitu titik Z. Kalau kita bersedia menaati tuntunannya, maka ia akan menunjukkan jalan dari titik A ke titik B.
Ketika kita tiba di titik B, maka ia akan menunjukkan jalan ke titik C. Apabila kita menaati tuntunannya itu, sehingga kita sampai di titik C, maka ia akan menunjukkan jalan ke titik D. Begitulah seterusnya, sampai kita tiba di titik Z. Itulah yang Allah lakukan kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal 12, Allah berkata bahwa ia akan memberkati Abraham dan menjadikan keturunan Abraham sebagai suatu bangsa yang besar. Untuk itu, Abraham harus bersedia meninggalkan negeri tempat ia berasal dan pergi ke negeri yang akan Allah tunjukkan kepadanya. Karena Abraham menaati tuntunan Allah itu, maka Allah membawa Abraham dari titik A, yaitu Ur Kasdim, ke Haran, lalu ke Sikem, titik B. Di Sikem, Allah kembali menampakkan diri kepada Abraham dan kemudian menuntun dia ke titik C, yaitu ke Betel. Dari sana Allah membawa Abraham ke tanah Negeb, lalu ke Mesir, kemudian kembali ke tanah Negeb, lalu ke Betel, dan akhirnya Abraham menetap di Hebron, titik Z, sampai ia meninggal dunia di sana. Dalam perjalanan dari tempat ke tempat itu, Allah menguji ketaatan Abraham dan dengan setia Allah menuntun Abraham seiring dengan penyerahan diri Abraham kepadanya. Saya melihat hal yang sama Allah lakukan dalam perjalanan sekolah tinggi teologi kita, STT Inti. Ketika di tahun 1991 Tuhan memberi visi kepada saya untuk membuka sekolah teologi, di saat itu tempat yang tersedia untuk asrama mahasiswa STT Inti adalah lantai 3 gedung gereja kita di Pasir Koja. Sedangkan ruang kuliah terletak di lantai 4 gedung tersebut. Selama sekian waktu, saya dan istri saya tinggal bersama para mahasiswa di lantai 3 gedung gereja Pasir Koja. Kemudian Tuhan memberkati gereja kita sehingga dapat membeli lahan dan membangun gedung kampus di Lembang, Bandung Utara. Saya dan keluarga beserta para mahasiswa STT Inti pindah ke Lembang. Selama 2 tahun kami tinggal di sana. Sampai tempat itu tidak lagi mampu menampung jumlah mahasiswa. Sehingga kita pindah lagi ke Bandung. Kita mengontrak sebuah gedung di sebelah gedung gereja kita di Pasir Koja untuk digunakan sebagai kampus STT Inti. Sedangkan kampus yang telah kita bangun di Lembang, kita fungsikan sebagai tempat doa dan retret. Beberapa tahun kemudian, gedung yang kita kontrak tidak lagi mampu menampung kegiatan STT Inti. Sehingga kita berpindah lagi ke bangunan 4 lantai yang kita beli di seberang gedung gereja. Dari sana Tuhan kembali menuntun STT Inti sampai kita dapat membangun kampus yang permanen. Dengan gedung asrama 4 lantai dan gedung akademik 5 lantai yang dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai. Sedangkan gedung di seberang gereja yang semula digunakan sebagai kampus STT Inti, kita perluas dan digunakan sebagai student center, yaitu pusat kegiatan bagi pelayanan anak-anak, pelajar, dan mahasiswa gereja kita. Di dalam semua tahapan itu, Tuhan menuntun dan mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah tinggi teologi kita, yang sampai hari ini telah menghasilkan ratusan sarjana teologi yang sekarang tersebar dan melayani di pelbagai penjuru Indonesia. Kalau kita berserah, maka Tuhan dengan setia akan menuntun kita. Hal yang sama telah Allah lakukan kepada orang-orang Majus tadi. Seperti yang telah kita baca di Matius pasal 2 ayat 1-6. Allah menuntun orang-orang Majus itu dengan bintang yang mereka lihat di timur. Sehingga mereka sampai di Yerusalem, di wilayah Yudea. Di situ mereka mendengar dari Herodes, raja yang berkuasa atas wilayah Yudea, bahwa raja orang Yahudi yang mereka cari itu ada di Bethlehem. Hal ini adalah karena sebelumnya para imam kepala dan ahli Taurat memberitahu Herodes bahwa Allah telah menubuatkan Sang Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Selanjutnya di ayat 7-11 ditulis sebagai berikut. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti
bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah orang-orang Majus tadi. Lihatlah, perhatikan, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Saudara perhatikan, di ayat 9 ditulis, ketika orang-orang Majus itu berangkat ke Bethlehem, yaitu karena menaati tuntunan Allah yang telah disampaikan melalui nubuatan Nabi Mika, seperti yang diinformasikan oleh Herodes, maka kembali mereka melihat bintang yang sebelumnya telah menampakkan diri di timur itu. Bintang itu mendahului mereka dan berhenti di atas rumah tempat bayi Yesus berada. Selanjutnya di ayat 10 sampai 11 ditulis, ketika melihat bintang itu mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan perhatikan, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Di sini kita melihat Allah dengan setia menuntun orang-orang Majus yang berserah di dalam ketaatan kepada tuntunannya. Sehingga akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus. Dengan demikian Allah menggenapi secara tepat janjinya dalam Yesaya pasal 60 ayat 3 dan 6 yang telah saya sebutkan tadi. Yaitu bahwa bangsa-bangsa akan datang kepada Sang Mesias dan mempersembahkan emas serta kemenyan kepadanya. Kepada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Pelajaran penting yang dapat dipetik di sini adalah ketika Allah menuntun saudara ke satu titik, taatilah tuntunannya itu. Selanjutnya dengan setia Allah akan terus menuntun saudara langkah demi langkah sampai janji dan kehendaknya terwujud dalam hidup saudara. Kalaupun apa yang akan saudara alami di hari-hari yang ada di hadapan saudara belum saudara ketahui, tak usah saudara khawatir. Taati saja tuntunannya hari ini. Dan Tuhan akan terus membimbing serta menyertai saudara langkah demi langkah sampai rencananya digenapi secara sempurna dalam hidup saudara. Dengan demikian, maka lewat perjalanan orang-orang Majus dalam menjumpai Yesus ini yang ketiga, kita dapat menyaksikan kesetiaan Allah yang terlihat melalui tindakannya dalam menggenapi rencananya secara sempurna. Saya ulangi, yang ketiga, kita dapat menyaksikan kesetiaan Allah yang terlihat melalui tindakannya dalam menggenapi rencananya secara sempurna. Hal itulah yang Allah lakukan sesudah orang-orang Majus itu bertemu dengan Yesus. Seperti yang telah kita baca di ayat 7 sampai 8 tadi. Dengan diam-diam, Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Ia bertanya kapan bintang yang mereka lihat di timur itu tampak kepada mereka. Dengan demikian, ia dapat memperkirakan kapankah Yesus yang dicari oleh orang-orang Majus itu dilahirkan. Sesudah itu ia menyuruh agar orang-orang Majus itu pergi ke Bethlehem. Dan bila mereka sudah menemukan bayi Yesus, hendaknya mereka mengabarkan hal itu kepadanya. Herodes berkata, supaya aku pun datang menyembah dia. Padahal sesungguhnya maksud Herodes adalah agar ia pun datang guna membunuh Yesus. Karena ia merasa tersaingi oleh kelahiran Sang Mesias, yaitu Yesus. Namun Allah adalah pribadi yang setia. Dengan setia ia menjaga rencananya agar digenapi dengan sempurna. Dalam kesetiaannya ia mengawal agar tidak ada rencananya yang akan gagal. Untuk itu di dalam Matius pasal 2 ayat 12 ditulis seperti berikut. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes,
pulanglah orang-orang Majus itu ke negerinya melalui jalan lain. Allah kembali menuntun orang-orang Majus itu. Kali ini Allah berbicara kepada mereka melalui mimpi. Sehingga dengan demikian orang-orang itu pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Dan tanpa memberi kabar kepada Herodes tentang tempat di mana bayi Yesus berada seperti yang diminta oleh sang raja. Allah menjaga agar rencananya bagi orang-orang Majus itu dan rencananya untuk menghadirkan keselamatan melalui Yesus sang Mesias tergenapi secara sempurna. Bila Allah yang menjaga kita dengan kesetiaannya, apakah yang perlu kita khawatirkan? Memang Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah. Tuntunannya bukan berarti selalu berlangsung tanpa hambatan. Tidak, karena pada dasarnya kita hidup di dunia yang penuh dengan ancaman. Namun, bila kita berjalan dalam penyerahan diri kepada rencananya dan hidup menaati tuntunannya, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga kita dengan kesetiaannya. Tentu sudah masih ingat tentang kisah seorang bocah laki-laki di sebuah suku di Afrika yang harus melewati ujian untuk menentukan apakah ia sudah pantas dipandang sebagai laki-laki yang dewasa atau belum, seperti yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya. Itulah ritus yang dirahasiakan secara turun-temurun di dalam suku tersebut. Sesuai dengan ritus itu, maka di suatu malam yang gelap gulita, para tua-tua suku membawa si bocah tadi ke sebuah hutan yang lebat. Di sana mereka mengikat si bocah pada sebatang pohon yang besar. Sudah itu, salah seorang dari tua-tua suku tadi berkata kepada si bocah, "Kami akan meninggalkan engkau di sini untuk menguji keberanianmu. Kalau nanti engkau berteriak karena ketakutan, maka engkau belum pantas untuk disebut sebagai laki-laki yang dewasa." Dalam keadaan terikat dan tanpa mampu membela dirinya, tentu bagi si bocah malam itu terasa berjalan dengan sangat lambat. Setiap kali ia mendengar suara gemerisik di semak-semak dekat tempat ia tertambat, langsung bulu kuduk ia berdiri. Ia membayangkan bahwa seekor harimau atau beruang yang ganas sedang datang mendekat untuk memangsa dirinya. Ia ingin berseru meminta pertolongan. Namun karena tidak ingin gagal dalam ujian, terpaksa ia menggigit bibirnya dengan kuat-kuat agar teriakan tidak keluar dari mulutnya. Semalam suntuk dengan mulut yang terkatup, ia bertahan melawan perasaan takut. Akhirnya fajar pun menyingsing dan kegelapan berlalu. Si bocah menarik napas lega karena telah berhasil melewati malam yang sangat menegangkan tadi. Mendadak, ia mendengar suara gemerisik di balik pohon tempat ia terikat. Kembali ia merasa sangat ketakutan karena menduga seekor hewan buas sedang berada di balik pohon dan akan memangsa dirinya. Tepat ketika ia akan berteriak meminta pertolongan, si bocah melihat bahwa suara gemerisik itu adalah karena ayahnya sedang keluar dari semak-semak di dekat tempat ia berada. Ternyata tanpa diketahui oleh si bocah, semalam suntuk ayahnya dengan busur dan anak panah yang terhunus telah bersembunyi di dekat pohon tempat ia terikat. Sang ayah ada di sana dengan setia untuk menjaga anaknya. Kalau saja si bocah mengetahui bahwa sesungguhnya ia tidak pernah ditinggalkan seorang diri, maka tentu ia akan melewati malam yang gelap dengan tidur nyenyak tanpa merasa ketakutan. Begitulah Allah di dalam kesetiaannya menjaga kita. Ia adalah sang gembala yang tidak pernah meninggalkan kawanan dombanya. Dengan setia ia menjaga kita dan menjaga rencananya agar apapun yang ia rencanakan bagi kita akan tergenapi secara sempurna pada waktunya. Di sepanjang bulan ini, yaitu di sekitar peristiwa Natal atau kelahiran Yesus Kristus, kita melihat kuasa, kasih, hikmat, dan kesetiaan Allah. Dalam kuasanya yang tidak terbatas, ia menerobos hidup Maria dan melibatkan pemudi yang sederhana itu ke dalam rencananya yang mulia.
rencana yang telah ia susun sebelum dunia dijadikan, yaitu untuk menghadirkan Yesus, Mesias, Tuhan, dan Sang Juru Selamat umat manusia. Dengan kasih-Nya yang tidak terbatas, ia membela dan menolong Maria, sehingga Yusuf, tunangan Maria itu, urung menceraikan Maria. Dengan hikmat yang tidak terbatas, Allah mengendalikan pikiran Kaisar Agustus, sehingga rencananya agar Yesus dilahirkan di Bethlehem tergenapi tepat pada waktunya. Hari ini kita melihat bagaimana Allah dengan kesetiaan yang tidak terbatas telah menuntun orang-orang Majus yang semula tidak mengenal Allah yang sejati untuk datang dan menyembah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kuasa, kasih, hikmat dan kesetiaan Allah itulah yang telah menuntun dan mengawal kita di sepanjang tahun ini. Kuasa, kasih, hikmat dan kesetiaan Allah yang memungkinkan kita untuk mengalami hidup yang level up. Itulah hidup yang semakin bermutu, hidup yang semakin bermakna, hidup yang semakin berbahagia, hidup yang semakin dekat dan akrab dengan Tuhan, dan hidup yang semakin selaras dengan kehendak-Nya. Mari kita akhiri tahun ini dengan bersyukur kepada Tuhan dan melangkah memasuki tahun yang ada di hadapan kita dengan membangun relasi yang semakin akrab dengan Allah, sehingga kehidupan kita akan semakin berbuah, experiencing God, living fruitfully. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, menjamin bahwa rencananya bagi hidup kita pasti akan digenapinya secara sempurna tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur 52 minggu Tuhan telah menyertai kami. 12 bulan Tuhan telah menuntun kami. Hari demi hari sepanjang tahun ini Tuhan tidak pernah melupakan kami. Dengan kesetiaan-Mu Engkau menjaga hidup kami. Dalam kuasa, kasih, hikmat dan kesetiaan-Mu Engkau membawa kami melewati hari demi hari, sehingga hidup kami semakin bertambah bermutu, semakin bertambah bermakna, semakin akrab dengan Tuhan, hidup selaras dengan tujuan-Mu yang sempurna. Dengan demikian hidup kami bukan sia-sia. Tahun ini bukan tahun yang lewat begitu saja, tetapi tahun di mana hidup kami mengalami level up. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu itu ya Tuhan Yesus. Gembala yang baik, yang memelihara kawanan dombanya tanpa sehari pun alpa dan lalai di dalam menjaga mereka. Kami sungguh bersyukur 1 tahun Tuhan telah menjaga kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu sendiri. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan telah menolong kami 1 tahun ini, Tuhan juga akan menolong kami di hari-hari yang akan datang. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuntunan-Mu itu yang kami perlukan. Sehingga tahun yang ada di depan kami merupakan tahun di mana kami semakin akrab dengan Tuhan. Dan hidup kami semakin berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Dan memang semua yang Tuhan kerjakan senantiasa baik adanya. Dan ujungnya adalah demi kebaikan kami dan demi kemuliaan-Mu. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari-hari yang telah kami lewati dan hari-hari yang kami akan lewati ke dalam tangan Tuhan, dalam genggaman tangan-Mu. Di sana kami merasa aman, di sana kami mengalami damai dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu dan demi hormat-Mu kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah
Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, mari kita mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, Allah yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kuasa-Mu yang tak terbatas itu kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami, yang menuntun hidup kami, supaya perjalanan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk semua umat-Mu ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati setiap keluarga dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau juga yang melindungi kami dari segala mara bahaya dan menyembuhkan penyakit kami. Engkau berkenan ya Tuhan memberkati umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Hikmat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga umat-Mu dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat di masa yang tidak mudah ini. Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati umat-Mu, baik mereka yang sudah memberikan persembahan maupun mereka yang akan memberikan persembahan. Persembahan ucapan syukur kepada Tuhan dan persembahan persepuluhan. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan kami berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.